Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijogo menjunjung tinggi toleransi dengan menerapkan filosofi lugu dan pacul. Lugu atau bajak dan pacul adalah alat pertanian dengan segudang makna. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Sekarang saya ingin membahas strategi Sunan Kalijogo, salah satu dari Wali Songo, dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Kita tahu Wali Songo memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Oh iya ya, Wali Songo ini terdiri dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Anggota Wali Songo memiliki strategi yang berbeda-beda dalam berdakwah, sehingga melahirkan istilah Islam Putih dan Islam Abangan. Nur Amin Fatah dalam buku berjudul Metode Dakwah Wali Songo menyatakan, golongan Islam Putih dipelopori oleh Sunan Giri yang dibantu oleh Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Sunan Giri mempunyai ilmu yang dalam tentang ilmu tauhid dan ilmu fikih, maka ia sangat hati-hati dalam menentukan hukum dan takut kalau terjerumus pada kesesatan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Perlu diketahui, Sunan Giri adalah seorang ulama yang pernah belajar agama di Aceh selama beberapa tahun. Pantaslah latar belakang pendidikannya juga sangat mempengaruhi dirinya. Dalam ajaran-ajaran tauhid dan ketuhanan, Sunan Giri sangat ekstrim, tidak mau berkompromi dengan kepercayaan-kepercayaan lama, yaitu Hindu-Buddha, animisme, dan dinamisme. Kepercayaan lama itu harus dikikis habis dan dikuburkan. Rakyat harus dididik untuk mengamalkan ajaran Islam yang sejati. Adat istiadat lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus dilenyapkan. Pelaksanaan syariat Islam dalam bidang ibadah dan tauhid harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah sebabnya aliran yang menganut pendirian Sunan Giri ini dinamakan golongan Islam Putih atau Islam Putihan. Putih artinya bersih, lurus, suci, dan orang yang mengikuti aliran Islam Putih ini disebut kaum Putihan. Sedangkan Islam Abangan dipimpin oleh Sunan Kalijogo yang didukung oleh Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kelompok ini membiarkan dulu adat-adat yang sukar diubah. Adat dan kepercayaan lama itu sangat sulit diubah secara radikal. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi agak mudah diubah, segera dihilangkan. Kelompok ini menjalankan Tutwuri Handayani, mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit. Juga Tutwuri Hangiseni mengikuti dari belakang sambil mengisi kepercayaan dan ajaran agama Islam. Mereka berupaya menghindari konfrontasi secara langsung dengan masyarakat dalam menyiarkan agama Islam. Ibaratnya berusaha mengambil ikan tetapi tidak mengeruhkan airnya sehingga tidak menjadi butek. Gaya dakwah Sunan Kalijogo ini oleh kelompok Sunan Giri dituduh sebagai Islam Abangan.
karena dalam mempraktekkan syariat Islam banyak dicampur unsur-unsur adat dan kepercayaan lama. Sunan Giri khawatir terjadi penyelewengan ajaran agama Islam dan jatuh menjadi syirik. Sedangkan aliran Sunan Kalijogo ingin agar agama Islam cepat dapat diterima oleh semua rakyat. Namun, aliran Sunan Kalijogo ini menempuh jalan yang berliku dan perlu waktu lama untuk menuju kepada ajaran Islam yang murni. Sunan Kalijogo atau Raden Said diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Santi Kusumo. Ia adalah putra Empu Santi Bodro dan kakeknya bernama Bodronolo. Nama lain Sunan Kalijogo antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Diperkirakan ia wafat pada tahun 1513 di Demak. Sebelum menyebarkan agama Islam, Raden Said adalah seorang perampok. Ia merampok gudang hasil bumi milik kerajaan dan orang kaya, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seorang kakek memegang tongkat emas. Orang itu adalah Sunan Bonang. Ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan akan dibagikan kepada orang miskin. Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas itu. Melihat kesaktian Sunan Bonang, Raden Said ingin menjadi muridnya. Ia menyusul Sunan Bonang ke sungai. Sunan Bonang menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan di tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Namanya pun diubah menjadi Sunan Kalijogo. Dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, Sunan Kalijogo melakukan pendekatan kultural. Tak mudah bagi Sunan Kalijogo dalam berdakwah karena kondisi beragama masyarakat sebelum agama Islam masuk yang masih kental dengan tradisi Hindu dan Buddha serta animisme dan dinamisme. Sunan Kalijogo pun tidak menghilangkan tradisi lama, tetapi mengubahnya sedikit demi sedikit dan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Pola yang dilakukan Sunan Kalijogo dalam menyebarkan Islam di Jawa, diantaranya mengembangkan Islam kultural, yaitu memadukan dakwahnya dengan seni budaya yang mengakar di masyarakat. Misalnya lewat wayang, gamelan, tembang, ukir, dan batik yang sangat populer pada saat itu. Sunan Kalijogo tercatat sebagai pengubah beberapa tembang, di antaranya Dandang Gulo, Semarangan, dan Lir-Ilir. Liriknya punya tafsir dengan syarat dakwah. Misalnya, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Ungkapan ijo royo-royo bermakna hijau, lambang Islam. Sedangkan Islam sebagai agama baru diamsalkan sebagai penganten anyar alias pengantin baru. Sunan Kalijogo juga mahir memainkan wayang purwo dan wayang kulit.
ia dalang handal. Tiap kali Sunan Kalijogo pentas di suatu desa, penonton berjubel memadati halaman. Pentas wayang Sunan Kalijogo adalah dalam rangka mendakwahkan Islam. Ia tidak pernah menarik bayaran. Sebagai bayarannya, ia mengajak kepada seluruh hadirin untuk bersahadat, mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Sunan Kalijogo mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi perbuatan syirik dan setia kepada ajaran Islam. Lewat sarana itulah Sunan Kalijogo berhasil menyebarkan Islam di seluruh Jawa. Sunan Kalijogo juga mengenalkan baju takwa. Ini dikenal dengan sebutan baju kuku. Perayaan sekaten, gebek maulud, serta lakon carangan layang Kalimosodo dan Petruk Dadi Ratu. Landscape pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijogo. Metode ini sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijogo. Di antaranya adalah Adipati Pandan Aran, Kertosuro, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Keberhasilan lain Sunan Kalijogo dalam membangun tradisi Jawa yang Islami adalah kepiawaiannya dalam membuat semacam filosofi yang memanfaatkan alat-alat pertanian yang digunakan oleh masyarakat. Filosofi tentang luku. Luku itu alat bajak sawah, dan pacul ciptaan Sunan Kalijogo masih dikenal luas di pedesaan Jawa Tengah hingga saat ini. Luku dan pacul adalah alat kemakmuran bagi petani, sehingga hampir semua orang Jawa sebelum proklamasi kemerdekaan akrab dengan kedua alat tersebut. Oleh Sunan Kalijogo, atau bajak atau luku yang tersusun atas 7 bagian itu dianggap mengandung filosofi yang dalam, yaitu 1. Pegangan. Orang yang ingin mencapai cita-cita harus mempunyai pegangan, bekal yang cukup. Bagi orang Islam, pegangan hidup tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Kedua, pancatan, mancat, bertindak. Kalau seorang telah memiliki pegangan dan bekal yang diperlukan, maka hendaknya segera bertindak, mengamalkan atau mengerjakannya. Jangan ditunda-tunda lagi. 3. Tanding, membanding-bandingkan. Setelah bertindak, maka pikiran perlu membanding-bandingkan serta meneliti dengan alternatif atau kemungkinan yang lain, dan kemudian dipilih mana yang dianggap lebih baik. 4. Singkal, metu saka ing akal. Setelah memikir-mikir, membanding-bandingkan dan meneliti apa yang telah dikerjakan, maka akal akan menentukan siasat terbaik untuk dapat berhasil. 5. Kejen, artinya kesawijen, kesatuan dan pemusatan. Karena telah menemukan akal atau siasat, maka semua tenaga dan pikiran harus disatukan. 6. Olang-aling, sesuatu yang menutupi. Setelah tenaga dan pikiran berhasil disatukan, maka cita-cita yang diinginkan sudah nampak terbayang di depan mata. Tidak ada yang menutupi lagi.
tujuh racuk singkatan ngarah ing pucuk, yaitu menghendaki yang paling atas atau yang paling tinggi. Dengan petunjuk seperti di atas, betapapun tingginya cita-cita, maka akhirnya akan dapat tercapai. Bagaimana dengan filosofi Pacul? Tentang filsafat Pacul, setelah selesai membaca, maka ada sisa-sisa tanah di sudut sawah yang belum terbajak. Bagaimanapun, setelah cita-cita tercapai, masih terdapat kekurangan-kekurangan. Di sini petani dapat menggunakan pacul. Peralatan pacul terdiri atas 3 bagian, yaitu paculnya sendiri, yang merupakan singkatan dari ngipatake kang muncul. Dalam mengejar cita-cita, tentu timbul godaan yang mesti disingkirkan. Kedua, bawa, singkatan obahing awak, menggerakkan badan. Semua godaan yang ada harus dihadapi dengan kerja keras. 3. Duran, singkatan dedonga ing pangeran, berdoa kepada Tuhan. Upaya untuk mengejar cita-cita seringkali tidak cukup mengandalkan kerja fisik, melainkan disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah teman-teman, Sunan Kalijaga menyadari begitu kuatnya pengaruh Hindu-Buddha pada saat itu, maka ia tidak melakukan dakwah secara frontal, melainkan toleran dengan budaya-budaya lokal. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.